Duit tau nggak? Ahok yang bayar orang Pulau. Kamis, 20 Agustus 2015, keributan pecah saat personil Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dikerahkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengusir bangunan yang dihuni oleh warga Kampung Pulau Jakarta Timur. Pemprov DKI beralasan penggusuran Kampung Pulau merupakan bagian dari rencana pemerintah menormalisasi Sungai Ciliwung. Rencana normalisasi itu tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030 dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Rencana Sodetan untuk Pembangunan Danau serta perubahan peruntukan tanah di Kampung Pulau dan Bidara Cina. Selain untuk normalisasi sungai, relokasi warga Kampung Pulau juga dimaksudkan untuk menyelamatkan warga dari banjir yang selalu menerjang hampir setiap kali hujan deras mengguyur Jakarta. Bahkan, permukiman warga di Kampung Pulau bisa terendam 1,5 meter hingga 2 meter setiap musim penghujan tiba. Akibatnya, warga pun harus mengungsi. Namun, cara Pemprov DKI dengan menggusur 917 kepala keluarga di Kampung Pulau ternyata tak mendapat dukungan dari sebagian ahli tata kota dan pengamat. Menurut Direktur Pusat Studi Perkotaan Ruang Jakarta, Marco Kusumawijaya, upaya penggusuran yang dilakukan pemerintah DKI yang disertai bentrokan adalah sia-sia. Alasannya, karena masalahnya bukan di situ, tapi penurunan tanah yang diperburuk oleh abstraksi air tanah. Keprihatinan juga dilontarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM yang mengkritik pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas kebijakan tata kota yang dinilai kurang transparan serta tidak melibatkan warga, terutama yang berkaitan dengan penanganan masalah banjir. Komnas HAM bahkan sempat menggelar jumpa pers terkait permasalahan tersebut, termasuk merespon peristiwa bentrok yang terjadi saat penggusuran di Kampung Pulau. Terlepas dari berbagai kontroversi tadi, lahan Kampung Pulau yang kini telah rata sebagian memiliki nilai sejarah yang kuat. Direktur Ciliwung Merdeka, Sandiawan Sumardi menjelaskan, kampung seluas 8,5 hektar dengan 3.809 kepala keluarga itu telah didiami oleh warga sejak tahun 1930 sebelum kemerdekaan. Diketahui, Kampung Pulau dahulu merupakan bagian dari kawasan Master Cornelis pada masa kolonial Belanda. Warga Kampung Pulau merasa tanah mereka merupakan tanah adat, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Mereka berpandangan, konsekuensi lahirnya undang-undang tersebut, pemerintah harus mengkonversi surat-surat kepemilikan adat mereka ke dalam sertifikat tanah warga melalui Proyek Operasi Nasional Agraria atau PRONA dan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah atau Larasita. Namun, program itu gagal dan mewariskan banyak warga di Kampung Pulau hanya memegang hak kepemilikan adat seperti girik, petuk pajak bumi, jual beli di bawah tangan, dan perponding Indonesia hingga saat ini. Ya pemirsa, setiap tahunnya memang wilayah Kampung Pulau yang berada di bantaran Sungai Kali Ciliwung ini selalu menjadi langganan banjir. Namun demikian tampaknya warga di sana sudah terbiasa dan enggan direlokasi ya, sehingga sempat terjadi kericuhan dalam proses penggusuran atau bahasa halusnya relokasi begitu ya. Dan kita akan membahasnya ini langkah-langkah Ahok dalam penggusuran atau relokasi Kampung Pulau ini ya, karena mengundang pro dan kontra, ada yang mengapresiasi namun ada juga yang mengkritisi dengan tajam. Saat ini sudah hadir di studio narasumber, ada Pak Lius Sungkarisma ya.
warga Jakarta ini. Selamat malam Pak Lis. Selamat malam. Kemudian ada Pak Azaz Tigor, Ketua Forum Warga Kota Jakarta Fakta. Selamat malam. Malam. Dan kemudian di sebelah kiri saya ada Haji Anton Medan, ini sahabat Ahok katanya nih ya. Selamat malam. Jadi sudah ngumpulin KTP teman Ahok dong, kan sahabat begitu kan. Baik, selamat malam tapi ya sudah hadir di sini. Kemudian ada Mbak Devi Rahmawati, pengamat kebijakan publik ini. Selamat malam Mbak Devi. Pengamat sosial Mbak. Pengamat sosial ya, selamat malam. Ya, saya ingin ke Pak Lis dulu deh ini, mencermati atau melihat penggusuran atau relokasi warga Kampung Pulau ini. Saya lihat televisi ngeri. Ngeri. Karena sepertinya orang-orang ini bukan rakyat kita. Kok begitu sadis? Tapi kan sebelumnya sudah ada pendekatan ya, pembicaraan negosiasi. Saya dukung Jokowi dan Ahok itu karena ketarik cara-cara Jokowi memindahkan pedagang kaki lima di Solo, undang makan sampai puluhan kali. Berakhir itu diarak itu. Saya jatuh hati. Dan saya waktu ditanya Pak Jokowi, siapa yang paling pantas dampingin beliau? Saya bilang nama Ahok. Tapi menyaksikan kemarin, nggak tahan saya tuh. Baik, baik. Ini tentunya kita saksikan kemarin ya, ke penggusuran itu yang terjadi kericuhan ya. Kayak saya ke Pak Anton Medan ini. Memang orang sangat mengapresiasi ya ketika Jokowi berhasil memindahkan dengan jalan damai begitu ya, pedagang kaki lima di Solo, tapi tidak bisa diterapkan tampaknya di Jakarta. Solo, kultur, budaya masyarakatnya beda dengan Jakarta. Jakarta ini kan yang tinggi kan tingkat urbanisasi. Segala bentuk manusianya ada. Datang ke Jakarta tanpa alam yang jelas seperti saya dulu. Nah, jadi saya katakan tidak bisa samakan satu wilayah dengan wilayah lain. Yang kedua, tapi pendekatannya begitu loh kan, sampai puluhan kali katanya ya kan, diundang makan. Ini berapa kali ya ini diundang kan makan? Solo dengan Jakarta beda. Semua staf, peringatan 1, peringatan 2, kita udah tahu lah gaya pemerintah DKI dari zaman dulu kalau mau menggusur rakyat kecil. Tapi kalau menggusur orang-orang kaya, walaupun salah, itu ACC aja. Nah, ini jadi nih yang kita kecewanya ya, Pak Anton, mohon maaf Pak Anton ya. Jangan bilang Jakarta sama Solo lain. Semua manusia di dunia sama. Asal hatinya diuongke. Ya. Jokowi hebat. Berulang-ulang puluhan kali dia undang makan, akhirnya semua nyerah. Karena tahu dengan tujuan yang baik. Saya berkeyakinan. Jadi gini, warga di Kampung saya Pulau. potong nih. ya baik. Baik, Pak Lius ini saya lihat Anton jago potong. Sementara ini saya sering lihat dia memang agak tidak suka dengan Ahok. Tapi dalam gua lihat kok di YouTube pun ada. Salah. Jadi saya ingat awalnya bagus, pertengahan jalan. Jadi forum ini saya luruskan. Pertama, kalimat gusur hilangkan. Ini bukan gusur, relokasi. Dipindahin. Gusur. Anda orang Indonesia, bahasa Indonesia Ingat ya, kalau dipindahin tuh kalem. Kalau ini pakai bulldozer. Awalnya sudah ngomong dengan baik. Anda gunakan kacamata. Seorang gubernur punya berkewajiban. Gunakan kacamata berbagai dimensi. Dia dapat power besar. Itu. Dia punya kewajiban mendidik rakyatnya. Seperti Sudah halnya 1 tahun lebih, Bung. Udah setahun lebih. Nah, sekarang ditempatkan tuh. Artinya, pertama itu daerah itu mampu daerah mengambil aliran rakyat. sungai. Pertama. Yang kedua itu tanah negara. Ke Ahok bukan nggak mau bayar. Awalnya dia mau bayar, tapi sertifikatnya nggak ada. Ini persoalannya. Baik, mungkin maksud ini saya gini ya, jangan kita menjustis seperti itu, karena saya juga dengar dari Romo Sandiawan itu yang bilang mereka ada surat kok. ya, Saya nggak berani justice di situ, tapi saya bilang, oh sombong kali si Ahok ini. Oke lah, Kenapa kalau saya bilang sombong kita ini ya? negara hukum loh. Kalau memang ada surat, ya gugat. memang sebagian ada Ini penyakit kekuasaan. Tunggu dulu, penyakit kekuasaan selalu. Kalau nggak suka, gugat.
Karena apa? Negara hukum harus itu yang ditempuh. Baik. Pak Anton masih percaya hukum kita benar? Gue Baik. percaya kalau Saya hukum nggak itu percaya. Repot kalau tidak Urusan percaya. Anda Ya, silakan itu. nih Pak Azaz ini, silakan Pak Azaz Tigor, silakan. Anda nggak percaya boleh, Ya, saya warga negara saya- Islam mesti saya- saya Saya hargai. nggak percaya. Ya urusan Anda itu. Saya ganti ke Pak Azaz Tigor, kemudian nanti ke Mbak Devi ya. Silakan Pak Azaz Tigor Iya, dulu. artinya begini. Saya mau katakan sebetulnya kita pasti mendukung ya Jakarta menjadi kota yang baik gitu ya. Kota yang indah, bersih begitu ya, nyaman untuk warganya gitu loh. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita mewujudkan itu secara baik juga begitu. Betul. Itu yang perlu kita lakukan ya. Sementara ada yang meragukan juga, katanya itu bukan solusi, justru akar permasalahannya bukan Loh, di itu situ. makanya jadi gini. Kan kalau dibilang itu normalisasi Sungai Ciliwung gitu ya. Saya pikir kan karena banjir, mereka bilang begitu. Aku bilang karena banjir Jakarta perlu diatasi. Jadi, nah setahu saya kan banjir itu ada dua masalah pokok. Pertama adalah airnya itu nggak lancar, macet kayak macet Jakarta gitu ya, terhalang. Kedua, resapannya juga sudah makin habis tanah untuk resapan. Nah, dua hal ini. Nah, Kampung Pulo itu bagian saja dari yang menyebabkan macet. Nah, kalau kita lihat tadi kan dari hulu sampai hilirnya sebaiknya juga dipersiapkan betul. Ya. Di samping juga persoalan-persoalan tadi, bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat gitu. Karena saya punya pengalaman di Cipinang, di Sungai Cipinang, di Penas itu Pak Anton, tahu ya? Di Penas itu tahun 2000 saya bisa bangun kok, namanya rekayasa teknis bersama Ibu Erna Witular. Waktu itu Ibu Erna masih Kim Prasil waktu itu. Jadi masyarakat Cipinang yang di Das Cipinang itu tidak perlu digusur gitu. Tapi kepentingan air mengalir tetap Dicari jalan terbangun, kan ya. betul. masyarakatnya tidak perlu digusur. Nah, ini transparansinya Nah, nih itu, yang transparansi. Kita ini kota mau seperti apa itu yang persoalan. Makanya sejak awal saya mengatakan sebaiknya sih memang masyarakat tahu titik-titik mana apa yang akan dilakukan oleh Pemprov. Sehingga Ya masyarakat harusnya jelas. master plan itu memang Sebentar dulu, dibuka. Pak Anton, sebentar, Ya, sebentar. itu. Sebentar. Nah, itu harusnya dibuka. Betul. Sehingga masyarakat tahu titik mana yang mau diselesaikan, ya, untuk apa, kapan, bagaimana, lalu prosesnya seperti apa. Nah, transparansi ini yang harusnya dibangun. baik. Baik, kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi nanti pemirsa. Pingpong akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saya ke Mbak Devi ini ya, tentang penggusuran Kampung Pulo ini, banyak yang mengkritisi juga ya, mempertanyakan mengapa mesti Kampung Pulo langsung digusur seperti itu ya, kenapa tidak, bahkan bertanya kenapa tidak yang kaya-kaya dulu, yang Pantai Indah Kapuk atau yang Pluit begitu kan, ada yang mengatakan seperti itu. Ya, pertama ingin saya sampaikan bahwa baik pemerintah DKI maupun warga Kampung Pulo menurut hemat saya sama-sama korban. Korban dari masa lalu, korban dari tidak tanggung jawabnya pemerintah di masa lalu yang seharusnya menyelesaikan ini jauh lebih awal. Kita lihat negara tetangga kita Singapura yang sudah menyelesaikan ini pada tahun 60-an, sehingga kemudian menjadikan Singapura seperti saat ini. Nah, hal lain adalah ketika kemudian orang bicara apakah ini cukup manusiawi. Memang tidak ada satupun menurut hemat saya pimpinan dimanapun yang akan mampu memilih jalan yang tidak populer. Tapi kalaupun ini harus dipilih, menurut hemat saya ini juga pasti pilihan yang sulit bagi siapapun yang memimpin DKI, kalaupun hari ini adalah Pak Ahok. Data, kita lihat trace di internet semua menyatakan tahun lalu misalnya kita mengeluarkan dana 12 triliun. Setiap tahun energi kita habis untuk kehilangan material maupun non material akibat banjir dan sebagainya. Apakah ini akan terus dilakukan? Apakah semua warga juga siap untuk selalu menghadapi hal ini? Saya rasa kita harus maju ke depan. Saya melihat dan sangat mengapresiasi sebenarnya tanda kutip keikhlasan teman-teman di Kampung Pulo, walaupun ini belum sepenuhnya juga tepat caranya. Karena tanpa keikhlasan mereka, lagi-lagi 9,9 juta warga Jakarta di malam hari yang berarti benar-benar eksis tinggal di Jakarta, itu mudah-mudahan pelan-pelan mulai terbantu. Saya percaya memang Kampung Pulo bukan menjadi solusi yang paling utama, dan saya yakin ini bukan yang terakhir, karena memang pembenahan harusnya sangat komprehensif. Tapi lagi-lagi memang kalaupun ada hal yang harus diperbaiki adalah metodenya mungkin, dan bagaimana caranya kemudian mengkomunikasikannya pada publik yang lebih luas sehingga kebijakan-kebijakan yang tidak populer ini akan lebih mampu diterima. Karena kalau kita harus berkorban, kalau tadi hitungannya sekitar 9.000, let's say 1.200 lah, penduduk yang harus direlokasi dalam hal ini, dibandingkan 9,9 juta, berarti ada sekian banyak yang misalnya terselamatkan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap teman-teman di Kampung Pulo. Kita memahami posisi sulit mereka, tapi coba kita cek, mungkin para bapak semua dan ahli sejarah mungkin lebih tahu bagaimana proses
penggusuran di masa lalu, kasus Cengkareng, Tanjung Priuk dan sebagainya, apakah ada pimpinan selama ini yang bisa memberikan paling tidak upaya minimal seperti yang dilakukan oleh Pak Ahok misalnya dengan membangun Ya tadi kasih contoh kan Jokowi di Solo tadi kan contohnya. Ya, bahkan di masa lalu kita lihat ada gedung umum. Tapi kan tadi benar kata beliau, kerumitan, dinamika kota Solo tidak seperti Jakarta. Kerugian 12 triliun tidak dialami Solo. Jadi pendekatan yang mungkin membutuhkan waktu yang panjang sangat mungkin dilakukan di Solo. Tapi Jakarta ini sudah gawat darurat karena kita pusat bisnis dan pusat pemerintahan. Perlu ada task force menurut hemat saya. Walaupun memang harusnya akhirnya ada yang terluka dalam hal ini sebagian dari teman-teman di Kampung Pulo. Nah ini memang harus ada yang terluka mungkin karena memang untuk kepentingan 9 juta. Ini saya nggak bisa terima ya. Karena negeri ini dibangun bukan hanya karena untuk yang banyak. Negeri ini dibangun harus betul-betul memperhatikan segenap tumpah darah. Jadi jangan bilang ini urgent. Saya punya keyakinan mereka juga mau. Mereka juga mendukung program-program seperti ini. Tapi kenapa sih? Sorry ya. Lihat, kalau Ahoknya santun, kalem ngomongnya, Betul. itu mungkin kita nggak akan marah. Dan saya nggak mau diundang ke sini. Tapi sekarang Pak Anton, saya tahu Pak Anton jagoan. Saya akan lawan Ahok. Pak Anton mungkin sahabatnya, karena Pak Anton memang dari awal bela Ahok. Saya tahu betul. Mungkin Pak Anton masih ingat waktu Pak Anton belain si Ahok, waktu dicina-cinain sama Farhad Abbas. Pak Anton lapor ke Polda. Jadi kalau Pak Anton bilang saya memang sama Ahok, saya sama Ahok teman. Sama-sama berjuang bagaimana supaya etnis Tionghoa bisa diterima di masyarakat. Baik. Itu satu. Ahok punya gaya. Seandainya, sorry ya Mbak ya, kalau Mbak diangkat oleh Ahok sebagai jubirnya aja si Ahok, adem nih Jakarta. Jadi kalau karena tadi Mbak ngomong itu, saya nangkep. Ini orang bisa ngerti. Tapi kalau si Ahok bilang tetap bongkar, nggak ada. Waduh. Nah ini masalah komunikasinya. Benar. Ini yang ngomong ahli komunikasi. Kalau Pak Anton Medan mungkin karena dia merasa hebat. Dan satu Pak ya, kelebihan Bapak ini satu. Bapak bekas preman sekarang jadi kiai Islam. Bapak nggak tahu ya, kalau Bapak tenang, si Ahok bikin apa, marah-marah apa, Bapak tahu nggak yang digelodok? Aduh, Ahok, kenapa sih mulut lu mesti ngomong begitu? Karena efeknya, dampak ucapan si Ahok ini. Ini saya pertegas, saya garis bawahi. Saya ada sahabat Ahok. Dan saya siap melayani lawan Ahok. Itu satu. Ingat, nggak ada yang khawatir Pak, nggak ada yang takut. Saya katakan bukan soal takut dan tidak. Melayan tuh jangan ada konotasi jelek, tidak. Kita lewat lawan dengan otak, mau fisik, apa gua layani? Kita mau cari gubernur yang punya terobosan, mimpi. Saya katakan, ntar saya ngomong, kamu diam. Saya ingin katakan, kita Jakarta ini rumit semua, kompleks persoalannya. Kita perlu gubernur, kalau saya katakan gubernur minimal gila 75%. Gila tanda petik. Kenapa? Semua masalah kok. Sekarang kita lihat musuh di dalam aja nggak sedikit Ahok. Dia pecat, dia ganti, dia geser PNS. Yang kedua, masalah kita kan nggak sedikit juga mengeluh. Pajak ini naik, ini naik, ini naik. Ya kan? Yang ketiga, yang direlokasi juga musuh dia. Saya katakan menjadi orang baik itu sulit diterima. Tapi ini sebuah konsekuensi. Tapi kenapa mesti semua dimusuhin Pak? Kan semuanya bisa dikomunikasiin supaya nggak musuhan gitu. Nah, sekarang begini, begini. Kalau orang itu maling, Ahok geser, tidak naik ke pengadilan, kan udah cukup baik dia maafi. Tapi otobat loh. Tapi Kampung Pulo bukan maling loh Bapak ya? Buat saya nggak katakan itu. Saya katakan misalnya PNS. Kalau Kampung Pulo, saya katakan mereka udah nikmat tinggal di sana.
Nah, tiba-tiba dipindah ke rumah susun yang mereka biasa tidak menempati seperti itu. Jangankan mereka, saya tinggal di Grand Bay, gitu bangun semua apartemen itu, siapa gua mau lihat? Ini kan satu kebiasaan mereka belum biasa. Baik. Saya katakan, jadi jangan kita mengukur badan orang, pakaian kita dengan pakaian orang dengan badan kita, jangan. Baik. Orang itu ada style dan gaya Pak Azad, masing-masing. Anda melihat bahwa penggusuran ini memang sudah tepat? Enggak, saya ralat dulu, Mbak. Relokasi. Bukan. Relokasi. Dipindahkan, jangan gusur. Nggak benar ini. Dipindahkan ini sudah tepat, ataukah sudah tepat langkahnya, hanya caranya saja yang kurang, ataukah memang langkah itu sendiri masih perlu ditinjau kembali begitu? Jadi gini, kalau pemindahan menurut saya sih memang perlu dipindahkan, ya direlokasi. Betul. Ya, tahun 2004 saya pernah bikin studi di sana. Ya, masyarakat itu mau kok dipindahkan, ya direlokasi ke sebuah sistem yang mereka juga susun sama-sama. Nah, ini soal. Jadi ini persoalannya adalah persoalan caranya yang kurang pas, gitu ya. Kalau misalnya pengalaman, saya pikir waktu Jokowi ada pengalaman yang bagus ya, misalnya Blok G Tanah Abang ya, itu nggak perlu berdarah-darah ya. Terus Riario ya pindah ke Pinus Elok gitu ya, Waduk Pluit gitu. Artinya ada sebetulnya model yang bisa dipakai gitu. Ada pemimpin yang tidak harus seperti itu, Mbak Devi ya. Ada benchmark ya yang bisa dipegang gitu loh menurut saya gitu. Tadi saya juga bilang, saya juga pernah bikin ya di Sungai Cipinang gitu ya. Artinya ini harus diperbaiki. Ya, jadi persoalan Jakarta harus bagus, bebas banjir, saya pikir semua orang. Ya, semua orang. Tahun 2004 saya sudah dapatkan itu gitu. Dan saya sudah kasih hasil studinya ke Pemprov DKI Jakarta. Gitu ya. Artinya dan Ciliwung Merdeka juga sudah buat model ya, Sandiawan Sumardi gitu loh. Kan ini sebetulnya ini bagaimana metodenya, caranya lebih partisipatif. Ya, menghargai ruang bagi masyarakat, keterlibatan masyarakat, komunikasi yang lebih populis begitu ya, lebih terbuka. Bisa kok, ya bisa, nggak perlu harus. Bukannya ini sudah dilakukan begitu? Ya sudah. Apa komunikasi dengan warga ini? Dalam artian gini, komunikasi sudah, tapi apakah itu komunikasi yang memang dua arah? Ini persoalan. Surat perintah bongkar katanya sudah komunikasi, sosialisasi. Menurut saya itu bukan sosialisasi, bukan komunikasi ya. Surat perintah bongkar 1, 2, 3 bukan. Nah jadi coba dia lihat ya pengalaman Blok G seperti apa gitu ya. Itu kan juga ada komunikasi, dipanggil sama Jokowi waktu itu ya, diajak makan siang. Saya tahu kok. Waktu yang di Riario, saya juga pendamping warga Riario. Ya, Jokowi datang ke lokasi ngobrol gitu ya. Terus makan siang bersama sampai di sekarang pun masih mau demo diundang makan ke istana dulu ya. Dibawa ke Pinus Elok, bareng-bareng loh ke Pinus Elok ngelihat rusunnya. Di sana sudah siap furniturnya segala macam, dikasih gratis 6 bulan. Menurut saya nggak berdarah-darah tuh bisa kok gitu loh. Baik, tinggal gitu caranya saja. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Pimpong segera kembali. Kita lanjutkan, saya ke Pak Anton Medan ini ya. Tadi di garis bawah bahwa sebenarnya komunikasinya ini karena warga juga sebenarnya sudah ada kesepakatan gitu katanya ya dengan gubernur, dan penggusuran kemarin ini di luar kesepakatan antar warga. Jadi lebih ke masalah komunikasi ini Pak Anton. Saya sependapat kalau yang komunikasi, tapi kita Jakarta ini persoalannya sangat kompleks yang harus diatasi oleh Ahok. Apakah kita perlu membangun sebuah negara sistem manajemen tukang sate? Maksudnya seperti apa tukang sate? Beli daging dia, potong daging dia, tusuk sate, dia bakar sendiri, nggak laku dia makan sendiri. Ini kan sudah ada sistem yang berjalan. Sistemnya kan berjalan, ada wali kota, ada camat, ada lurah, ya kan? Iya. Dan juga yang ditindakan memang mereka menempati posisi yang keliru. Ya. Ya, tapi sistem ini kan harus dikomunikasikan ya, karena kan ini bukan sistem yang digusur, ini manusia-manusia warga Jakarta. Gitu. Ini kan saya katakan situasi kondisi juga sangat menentukan. Sekarang ini kan lagi musim panas ya, musim hujan. Ini dicegah, jangan sampai ini mana yang prioritas, mana yang berkala. Ya, karena memang waktunya kalau terlalu makan sampai puluhan kali nanti kebanjiran lagi. Bentar lagi Oktober sudah hujan loh deh Pak. Di Riau coba 3 bulan Mbak. Riario itu kenapa? Karena Jokowi nyentuh hati dia. Kalau si Ahok bukan nyentuh hati dia, nusuk itu. Nyentuh emosi, Pak. Coba tolong ditanya, tolong. Ada nggak si Ahok punya statement yang nggak bikin orang panas? Coba tanya publik.
Ya. Ya, Kalau saya kira cara Jokowi, pandang aja, cara pandang setiap aja. dia ngomong, bikin orang lemes. Tadinya mau marah, diem. Ya, ini Tapi kan- kalau si Ahok, kita lagi diem aja nih, lihat dia ngomong di televisi, dia hina semua rakyat-rakyat yang miskin. Saya nggak pernah denger dia berani hina orang yang kaya di Republik ini. Padahal salahnya numplak. Sama Tommy nggak berani dia. Haji Lulung dihina kok, Pak. Tommy nggak. Lulung Kayak- siapa? Lulung itu cuma orang di preman di Enggak, ini Tanah kita Abang. kembali. Ini persoalan kita mau bicara tentang relokasi atau memang kita mau debat kusir. bukan Capek relokasi saya. ini terkait. Saya kan tadi bilang kalau Mbak Devi. Tapi jangan pribadi Cara orang pun yang ngomongnya diangkat. Ini gubernur loh. Gubernur Bicara. apa sih? Baru gubernur. Presiden aja kita lawan kalau nggak bener. Baru Ini kita bicara gubernur. program pemerintah, Apa? bukan pribadi Gubernur. Ahok. Baik, ini Mbak Devi, tampaknya memang orang jadi menyoroti sampai berakhir dengan kericuan karena tadi Pak Azza sudah memberikan beberapa contoh ya, relokasi yang damai-damai saja akhirnya Tidak ya, berdarah. tidak berdarah lah, bukan Saya damai-damai. setuju. Mbak Devi bilang Ahok, angkatlah Mbak Devi jadi jubir Ahok. Saya bukan apa ya, Ahok terlalu sombong, dia rasa dia hebat. Tapi kalau jubir yang kayak gini nih, Adem ya. percaya saya, adem. Karena Jadi- maksud Ahok, sebenarnya saya juga nggak ada lihat Ahok maksudnya jelek. Itulah kenapa saya support dia. Ini bener loh. Pak Jokowi telepon saya, tanya, saya sebut nama Ahok, mantep dengan alasan-alasan. Waktunya. Tapi kenapa sekarang saya marah? Berarti Anda menilai orang hanya satu sisi, tidak sekomprehensif. Baik. Oh, Gagal Anda menilainya. bukan. Baik, Karena silakan, dia Mbak Devi. begitu jadi gubernur, begitu melihat semua orang kecil itu nggak ada artinya. Baik. Karena dia punya pasukan. Baik, ini jadi akhirnya jadi personal ini Mbak Devi nggak ya boleh. tampaknya. Emang ini personal, Mbak. Emang ini personal. Iya. Coba lihat nanti, rakyat yang marah Jakarta ini bukan karena kebijaksanaan Ahok. Semua senang kebijaksanaan Ahok. Tapi rakyat marah dan benci. Nih catat nih Pak Anton. Ya. Pak Anton nggak bisa Iya. lindungin Ahok. Karena kalau Saya rakyat katakan, marah. kamu boleh ngomong, tapi jangan nunjuk kamu. Ya baik. Jangan pakai tunjuk. Kenapa? Diam lo. Baik, Lu ini ngomong tampaknya boleh. pendekatannya Lu tahu saya siapa? Ya. Lu Anton tadi Medan. lu tadi bilang gua ustaz, lu tunjuk-tunjuk lu. Oh nggak Baik. boleh Ustadz ditunjuk. Saya Baik. nggak Ini tahu siapa? ya. Saya nggak tahu ya. Lu Baik. minta maaf gak lo? Baik, ini tampaknya. Lu Baik. minta maaf gak lo? Kenapa gua mau Iya, minta maaf? baik. Gua ini Mbak Devi ustaz, mungkin- lu kan yang ngomong. Ya, Lu silakan. baik tunjuk lu. Silakan Mbak Devi. Mungkin pendekatannya Kurang nih ajar akhirnya. lu. Jangan lagi di Kampung Pulau, di sini saja mau ricuh nih Pak. Mbak Devi. Saat ini nunjuk-nunjuk sombong amat. Itu. Baik. Jangankan hukum pidana, hukum rimba gua bisa lakukan sama lo. Baik, baik. Ya. Ya, kita Lu nggak boleh pribadi orang baik, di mungkin ini. kita Gua break nggak dulu ini ya, setuju. Mas. Kita Sebelum- bicara Nanti kami ini. itu akan kembali Ini, setelah Pak, kita berikut ini. tadi kan ngomongnya bagus, kita bicara program, iya kan? Bukan, gua juga Bagaimana? ngomongnya Tapi bagus. pribadi orang pakai Lanjutkan lagi nih, saya ke Mbak Devi nih, Mbak Devi ya. Tampaknya memang komunikasi ini yang jadi akhirnya pendekatan yang dimasalahkan oleh orang-orang. Jadi bukan masalah kebijakan atau tujuannya untuk mengatasi banjir, justru Ya. pendekatan yang menjadi disoroti. Ya, memang sebenarnya hal yang lebih pokok adalah ketika masyarakat tanda kutip sebagian merasa dikhianati memang karena seakan-akan keadilan ini belum berpihak kepada seluruh masyarakat. Karena kalau bicara keadilan kan harus buta. Artinya apa? Keadilan tidak boleh memandang apakah dia dari kalangan atas atau kalangan bawah. Iya. Ketika teman-teman di Kampung Pulau diberlakukan dengan sangat tertib, harusnya kan juga bisa menyasar teman-teman yang lain. Nah, kalau memang ini ternyata sudah masuk dalam programnya Pak Ahok, apa salahnya kalau kemudian ini juga dikomunikasikan sehingga warga tidak melihat bahwa ada kesengajaan dalam hal ini untuk sekedar mendiskreditkan kalangan menengah bawah. Ini yang menurut hemat saya mungkin jarang sekali dilakukan oleh banyak pemimpin untuk membantu meletakkan potret atau petanya secara keseluruhan seperti apa sih yang akan dilakukan. Masyarakat harus diajak berpikir. Baik. Sebenarnya untungnya apa? Kita masyarakat DKI hampir 80% adalah masyarakat terdidik. Justru teman-teman di Kampung Pulau ini memang harus dibantu. Baik. Dalam hal ini saya misalnya dari kampus sebenarnya juga merasa bertanggung jawab. Harusnya kami dilibatkan dalam hal pendampingan terhadap warga. Baik, saya ke Pak Azaz ya. Ini tadi disinggung oleh Mbak Devi ya, agar penertiban ini bukan hanya menyasar yang menengah ke bawah juga begitu, sehingga masyarakat bisa melihat keadilan itu. Maksudnya
kerasnya, tegasnya bukan hanya di Kampung Pulau, tapi menurut Anda ada daerah-daerah lain yang memang perlu digusur juga, tapi yang menengah ke atas begitu? Ya, artinya memang ya tadi Devi sudah mengatakan ini kan beban lama gitu ya, beban lama yang memang komunikasi juga macet begitu ya, seperti banjir juga karena macet. Jadi banjir itu kan karena macet, air nggak bisa lancar gitu ya. Kedua, meresapnya juga sudah makin berkurang. Jakarta ini kan daerah resapannya RTH tinggal 9% ya. Tapi itu bukan di Kampung Pulau juga, Bukan, sudah jadi beton semua memang di Jakarta begitu kan? Saya dapat kabar misalnya jumlah pertumbuhan hotel itu dari 180 sekarang sudah 400-an di Jakarta. Bayangin ya. Belum mal-mal. Nah, itu baru hotel, belum mall. Mall sekarang Jakarta itu termasuk kota yang paling banyak mallnya. Ya, selama ini publik yang menyaksikan yang orang menengah ke bawah saja yang digusur-gusur ini. Menurut saya gini, tadi transparansi pembangunan kota, programnya pemberesan banjir ini harus dibuka. Ya tadi kan dua persoalannya ada di mana? Oke, Kampung Pulau, Bukit Turi, ya Pluit gitu kan. Terus juga ada di Muara Karang misalnya, atau di Pantai Indah Kapuk, atau di Cengkareng. Nah ini harus dibuka sehingga duduk sama-sama apa yang perlu kita lakukan sama-sama, ya, dan pelibatan semua stakeholder, ya, multi stakeholder. Karena kalau dilihat kemarin, ya, saya di sana soalnya Mbak, itu nggak ada persiapan, gitu loh. Persiapan apa maksudnya? Persiapan bagaimana supaya anak-anak tidak melihat ada kekerasan di sana. Pak, ada. ini saya potong. Sebentar Pak Anton, saya jelasin sebentar ya, saya jelasin dulu. Itu persiapannya nggak ada. Nah, ini yang perlu, makanya tadi saya sepakat yang dibilang Devi. Persiapan gimana Pak tadi? Artinya gini, kalau misalnya kita bilang ini memang harus dibongkar, ya, apa yang harus kita siapkan? Ya, bukan cuma bulldozer yang disiapkan, pendampingan tadi misalnya, ya kan bisa minta tenaga kampus ya, atau tenaga masyarakat lainnya, kayak Pak Anton gitu kan, dilibatkan, bagaimana mensosialisasikan lewat peran-peran tokoh agama. Itu Indonesia terkenal bisa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kan ini yang jadi peran kunci di masyarakat kita. Ini kan nggak ada, komunikasinya jadi boleh dibilang formal saja ya? Gitu, formal SPB saja. Tadi gitu ya. kan. Nah inilah makanya saya bilang transparansi pembangunan perencanaan kota itu harus dibuka. Jadi gini Pak, kita lihat fakta di lapangan ya. Kita lihat fakta di lapangan apa yang sudah dikerjakan. Sekarang kita lihat kali-kali yang ada sebagian besar di Jakarta sudah mulai ada zat inspeksi. Pertama, pengontrolan masalah banjir mudah. Kedua, itu sebuah alternatif untuk saya pikir macet. Itu memang dari sejak jadi semua ada jalan. Gimana? Jadi Belanda memang desainnya seperti itu. Iya, tapi kan sekarang dibangun semua. Gitu. Iya, inspeksi itu kan ketutup dari bangunan, sekarang buka kembali, iya kan? Waduk Pluit sampai detik ini terus dikeruk, iya kan? Karena kita lihat permukaan air laut ini kan lebih tinggi. Sementara dari hulu kita nggak pernah protes yang Cipanas, Puncak, Bogor, itu nggak ada daya penyerap. Nah sekarang persoalan besarnya itu persoalan besar di sana. Ini yang kita harus bahas. Persoalan besarnya, Devi juga sudah bilang, persoalan besarnya dibuka, dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Itu Pak Anton. Iya, jadi saya katakan, pernah nggak kita mau protes? Mana toko LSM? Mana orang protes dong? Kayak seperti misalnya Sentul bagian selatan. Iya kan? Nah sekarang kan ada prioritas, di mana hambatan paling besar? Ya salah satu ya Bukit Duri. Enggak, maksudnya gini Pak. Jadi gini Pak Rigor, sebentar, saya jelasin. Anda tahu berapa banyak yang bakal dipindahkan, direlokasi? Persis itu, saya nggak tahu. Iya kan? Sampai sekarang. Nah itu yang lebih 70.000 loh. Nah itu saya nggak tahu gitu loh. Itu sebelum direlokasi, Ahok bangun dulu Rusunawa. Dia dulu kan nggak ada. Saya setuju apa? Inilah Islam menjawab persoalan, memberikan solusi. Kalau dulu kan gusur aja. Sekarang udah ada jalan keluar. Baik. Jadi kita mau cek pemimpin gimana lagi? Sebelumnya tadi sudah kasih gambaran Pak Anton ya. Waktu Rio disiapkan di Pinus Elok. Iya. Ya, terus yang Kampung Waduk Pluit juga di Pinus Elok sama di Cakung juga dibuatkan rusun gitu, sudah siap. Jadi nanti dulu pulau juga disiapkan. Nah makanya jadi gini, yang kita persoalkan ya bukan programnya, komunikasi dan semua proses persiapannya itu yang perlu gitu. Karena pengalaman bagusnya sudah ada gitu loh Pak. Baik. Iya, ini juga bagian tugas saya sebagai ulama. Saya udah sampaikan, cuma saya pesan Ahok, Anda sebagai gubernur, komunikasi dengan anggota DPR secara baik.
dengan masalah secara baik. Saya bukan nggak sampaikan, tapi gaya pemimpin seorang, kita kan tahu. Saya cuma pesan Hok, apa ada lu bicara, supaya lu nggak salah. Baik. Orang kadang-kadang direka. Iya kan, sebenarnya kalau kita mau bicara Kampung Pulau kemarin, saya sangat sesalkan ada wakil rakyat. Kenapa mereka tidak bentengin, mereka pasang badan? Iya kan? Kenapa nggak mau? Karena rakyat kecil. Baik. Coba swasta, pengusaha. Mereka bela habis-habisan. Kenapa? Ada uangnya. Baik, ini kita akan lanjutkan lagi nih. Kita harus break dulu ya. Nanti saya ke Pak Lius ya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa, kami segera kembali. Di segmen terakhir ya, mungkin sekaligus closing statement ya, saya ke Pak Lius dulu ya. Kita semua sepakat ya, kalau memang menginginkan Jakarta tidak banjir begitu. Setuju, Iya. setuju. Cuma pesan saya, Ahok, lu tuh gubernur, lu tuh penguasa, lu tuh bapak, lu pegang anggaran gede, lu pegang pasukan. Orang Chinese makin tinggi itu mesti makin merendah. Dan satu, lu mesti ingat budi. Siapa yang ngangkat lu jadi itu lu mesti ingat. Ya. Itu. Tetapi ini kaitannya dengan program penggusuran atau relokasi. Semua mau, nggak ada orang Jakarta yang mau menolak Jakarta baik. Baik. Asal uang kelah orang. Contohnya kan udah ada Joko Widodo, dia bisa. Tatkala dulu orang lihat peluit itu nggak mungkin, Rio nggak mungkin, dia bisa. Karena satu, humble, dia rendah hati, Baik. dia nggak pernah ngenyek orang loh. Baik, baik. Ini saya ke Mbak Devi ya. Selain masalah komunikasi tadi yang sudah kita bahas, ada juga Anda singgung tadi tuh ya, masalah konsistensi juga ya. Kadang-kadang nanti di satu sisi di Kampung Pulau digusur seperti itu, di sisi lain malah direklamasi, kemudian malah dibiarkan saja, padahal sama-sama menjadi masalah dalam pengatasan banjir. Ya, yang perlu kita apresiasi bahwa memang yang di sekarang ini mudah-mudahan tidak seperti di masa Orde Baru misalnya yang tiba-tiba menjadi lapangan golf misalnya. Kita bisa menduga bahwa ini tidak akan ada arah ke sana. Tapi intinya ada satu hal lagi. Mudah-mudahan dengan kejadian ini cara pandang masyarakat secara umum juga berubah. Kalau kemarin kenapa kelihatannya ada sebagian warga yang begitu agresif, yang perlu saya garis bawahi, mereka takut. Takut apa? Karena ada pergeseran dari sosiokultural di bawah landed tiba-tiba harus ke atas vertikal. Ini menimbulkan goncangan psikologis yang berbeda. Ini yang perlu dipahami bahwa kita juga harus berempati. Kenapa warga kemudian begitu agresif? Nah, tapi ini juga pasti akan terjadi oleh warga-warga lain yang juga kita harus semua bersiap siapapun itu. Nah, cara pandang seluruh masyarakat Indonesia bahwa jangan lagi kita berpikir tanah kita yang luas ini akan kita habiskan secara horizontal. Mari sama-sama berangkat dari pengalaman Jakarta, kita bangun semua sekarang vertikal. Dan semoga ini diikuti dengan langkah-langkah lain ya, bukan hanya yang tadi itu di kampung-kampung pulau atau yang menengah bawah saja begitu. Betul. Pengorbanan harus dilakukan bersama oleh seluruh warga DKI, tidak peduli dia dari kalangan manapun menurut saya. Saya sependapat. Ya, jadi silakan. saya kira ini paradigma berpikir yang Ahok ingin bangun. Itu pertama. Yang kedua, saya katakan untuk menyelamati perekonomian perkembangan ibu kota negara Republik Indonesia, sepanjang itu benar untuk kepentingan bangsa negara, saya dukung Ahok sepenuhnya, dengan catatan tolong komunikasi saya pribadi saya akan sampaikan. Ya, agar diperbaiki mungkin pendekatannya ya ini Pak. Ya, selain itu ini Pak Azaz Tigor juga ya tadi itu bahwa konsistensi tadi lagi karena kayak di puncak itu kan pernah digusur, tapi kan hanya tertentu saja begitu kan. Jadi kebijakan itu bukan hanya ke bawah tapi juga harus bawah atas begitu ya. Jadi kelasnya semua kena kalau memang itu dia melanggar. Itu kan tadi Pak Anton bilang harus konsisten. Ya jadi semua jadi nggak pernah bulu. Jadi itu satu. Kedua, saya pikir pahami betul betul masyarakat. Itu yang penting, terutama masyarakat kecil ya. Kalau masyarakat kecil bisa mengakses pembangunan, otomatis yang kelas menengah atas juga bisa mengakses. Tapi tidak sebaliknya. Menengah atas bisa mengakses pembangunan, belum tentu yang di bawah. Tadi itu yang perumpamaan yang harus kita lihat ya, harus kita sadari betul. Jadi jangan sampai akhirnya ada stigma terus untuk orang kecil. Banjir itu karena orang kecil, enggak. Banjir itu juga karena orang kaya. Yang punya villa kan gitu ya di puncak segala macam, juga di Pluit, di Pantai Indah Kapuk gitu. Jadi kita berhenti juga ya menstigma orang kecil. Ya. Kota ini tadi saya bilang kalau pendekatannya benchmarknya untuk kepentingan akses orang kecil pasti juga bisa diakses oleh
yang menengah atas itu. Ya baik, ini semoga ini jadi masukan juga ya dan juga pengetahuannya sehingga kita Dan benar-benar jangan berdarah-darah. tidak berdarah-darah karena kita bisa mengerti ya, ini betul. kebijakan ini bisa dikomunikasikan Jakarta yang secara ramah bukan transparan. Jakarta yang marah. Jangan berdarah-darah. Emang luar biasa. Terima kasih nih Mbak Devi, Pak Anton, juga Pak Azaz dan Pak Lius ya. Pemirsa demikian Pimpong, selamat malam, sampai jumpa. Ya, salaman dulu dong.